bagaimana respon Pendeta Mel Atok ketika mendengar bahwa Pendeta Mel Atok akan diboikot, tidak boleh khotbah di gereja tertentu? Pendeta Mel Atok akan diboikot, tidak boleh khotbah di gereja tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu video yang ngeri-ngeri sedap teman-teman. Ya, ini kalau kita putarkan ini banyak nih yang ngamuk nih. Pasti bahkan banyak orang-orang yang kejang-kejang dan ngamuk-ngamuk tak jelas ini bentar lagi. Saya berani mengatakan hal itu karena memang ya kita sudah sangat berpengalaman lah dalam membahas konten-konten dan juga mereaksi statement-statement yang disampaikan oleh teman-teman kita, baik itu dari kalangan Polikardus maupun dari pendeta. Sehingga kita tahu betul nih, mana konten yang akan menjadi satu konten yang membuat orang marah, ya. Karena memang banyak ini orang-orang yang tidak senang kalau kebenaran itu diungkapkan. Dan itu seperti yang disampaikan oleh pendeta Mel Atok ini. Di mana Mel Atok katakan bahwa ya memang resiko dari kita menyampaikan kebenaran, kita akan diboikot, kita akan tidak disukai. Memang kenyataannya seperti itu, teman-teman. Siap-siaplah kita itu jadi target. Target serangan dari Polikardus-Polikardus yang tidak terima kebenaran diungkapkan. Kalau saya ya, jujur, saya sudah seperti makan ini ya, makan Indomie nasi goreng aja tuh kalau hujatan-hujatan Polikardus dan serangan-serangannya. Karena udah saking sering. What doesn't kill you, make you more stronger. Apa yang tidak membunuhmu, ini membuat kamu makin kuat ya. Segala cobaan, segala serangan dari Polikardus, ini membuat kita makin kuat, dan kita akan siap untuk memberitakan kebenaran pada konten kali ini, yaitu pendahuluan dari saya ya. Jadi konten apa yang mau kita bahas? Di sini pendeta Mel Atok dengan jujur menyampaikan satu hal teman-teman. Dan sekali lagi saya katakan ya, pendeta Mel Atok ini adalah pendeta yang luar biasa. Banyak sekali fakta-fakta yang dia sampaikan yang jelas-jelas. Kalau dia sampaikan, dia sudah tahu bahwa dia akan diserang, bahwa dia akan diboikot, bahkan dia akan dimarahi. Tapi dia terus beritakan. Kita tahu beberapa bulan yang lalu ya, Mel Atok ini sangat viral sekali karena pernyataan dari pendeta Mel Atok yang mengatakan dia bersyukur Indonesia mayoritas Muslim. Karena mayoritas Muslim, LGBT ya, untung ini bukan TikTok jadi nggak disensor. LGBT itu bisa ditahan tidak merajalela di Indonesia. Kalau bukan Muslim yang mayoritas, maka Mel Atok bisa memastikan Indonesia bakal jadi negara yang mensahkan LGBT, melegalkan pernikahan lagi BT ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mel Atok juga tahun ini ya, viral karena pernyataannya yang mengatakan di mana ada kantong Kristen atau di mana Kristen jadi mayoritas, di situ kemerosotan moral terjadi. Wah, itu luar biasa. Statement pendeta Mel Atok itu benar-benar tertancap dengan sangat jelas diingatan ya. Dan itu pernyataan yang luar biasa berani. Dia sendiri pendeta tapi berani ngomong. Di mana kantong kekristenan, di situ kemerosotan moral terjadi. Wah, kritik yang luar biasa kepada internal kekristenan. Ini pendeta luar biasa. Mengkritik ke dalam, membangun orang-orang Kristen, bukan hanya sibuk membuat fitnahan kepada Islam, membuat konten-konten berita bohong. Nah, itu yang nggak benar. Mel Atok ini luar biasa. Dan sampai detik ini saya masih memuji pendeta Mel Atok ya, kecuali besok jadi Polikardus juga, mengikuti jejak teman-temannya. Tapi kita doakan janganlah. Kita minta kepada Allah malah memberikan hidayah kepada pendeta Mel Atok. Dan saya rasa semua penonton yang ada di Jadid HMC ini punya pendapat yang sama ya. Kita doakan Mel Atok ini. Terus konten apa lagi nih? Pernyataan apa lagi nih dari Mel Atok tahun ini? Apa masih belum cukup tuh? Dua pernyataan yang luar biasa bombastis di tahun 2023. Ini kok mau nambah lagi gitu kan? Nambah lagi pernyataannya. Luar biasa memang. Luar biasa. Jadi Mel Atok kembali mengeluarkan satu statement yang tidak kalah menggelegar, di mana pendeta Mel Atok mengatakan teman-teman, ya, bahwa menyebut orang bodoh
memaki orang, mengatakan orang dengan binatang, itu satu hal yang lumrah di dalam kekristenan. Karena itu juga dilakukan oleh Yesus. Pengikut Yesus, ya, orang Kristen ini kan pengikut Yesus. Artinya pengikut Yesus harus mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Kalau Yesus saja ngata-ngatain orang, Yesus saja menyebut orang dengan bodoh tolol, kenapa orang Kristen nggak lakukan? Wah, luar biasa ini ya, pernyataannya nih. Jadi menurut Mel Atok, orang Kristen itu memang harus seperti itu. Karena perkataan pendeta bodoh, ya, ular beludak kamu, itu memang alkitabiah. Bahkan anjing pun disebut. Ya, orang lain di luar bangsa Yahudi pernah disebut anjing. Luar biasa teman-teman. Ini pernyataan yang bombastis dan saya sudah pernah dengar sebelumnya, 2 tahun yang lalu kalau tidak salah ya. 2,5 tahun yang lalu saya sudah pernah dengar dari Frans Donald. Jadi Frans Donald bilang bahwa kata-kata seperti ini memang alkitabiah. Memang diajarkan di kekristenan gitu. Di Alkitabnya ditulis. Oke, kita dengarkan dulu lah. Ini pasti sudah panas nih. Udah panas nih orang kan. Pengen dengar lengkapnya seperti apa. Oke, kita putarkan dulu. Ya, biar kalian nggak penasaran. Kita dengarkan dulu statement dari pendeta Mel Atok. Di dalam video itu sempat pendeta Mel Atok mengatakan pendeta bodoh. Nah, pendeta siapa yang pendeta Mel Atok maksudkan? Begitu ya. Oh iya, itu ada, betul, itu ada. Saya menyebut pendeta bodoh. Jadi begini, itu karena itu adalah sebuah khotbah ya. Jadi buat yang apa maksud siapa? Coba siapa? Begini. Karena itu adalah sebuah khotbah, maka saya harus ingatkan bahwa kalau saya khotbah itu beritakan firman, bukan khotbah asal khotbah. Jadi semua teks yang saya kutip sebagai referensi pendukung poin-poin yang saya jelaskan sepanjang khotbah saya itu seturut tentunya orang belajar homiletik tahu cara berkhotbah dengan sistem seperti itu. Dan juga semua contoh-contoh praktis itu pasti berakar dari firman. Bahkan sanggup ditunjang lagi oleh firman. Contoh, seputaran saya menyebut pendeta bodoh dan Anda bertanya, pendeta siapa yang Anda maksudkan? Saya memulai dengan begini, karena itu khotbah dan firman harus ditunjang-tunjang dengan firman. Definisi bodoh itu apa? Sehingga saya akan kasih tahu siapa dan seperti apa yang saya sebut bodoh. Begini, sebutan bodoh kepada tokoh-tokoh agama itu bukan sesuatu yang tabu. Itu bukan sesuatu yang tidak pernah ada. Bahkan dari mulut Yesus sendiri, Yesus pernah menyebut pemimpin-pemimpin, ahli-ahli Taurat itu bodoh dan buta. Jadi itu bukan sebutan yang baru. Bodoh, buta, ular beludak. Itu dari mulut Yesus. Kepada siapa? Pemimpin-pemimpin agama. Tokoh-tokoh agama. Rohaniwan-rohaniwan. Ahli-ahli Taurat. Dan ingat, kalau ahli Taurat jauh lebih pintar dari kita pendeta sekarang nih. Jauh. Kenapa? Kita sekarang masih belajar Ibrani, belajar Aramik. Mereka langsung ngomong Ibrani. Jadi Yesus ngomong apa tuh mereka paham langsung dengan konteks itu. Kalau kita sekarang masih pakai gali lagi, lihat latar belakang waktu itu budayanya bagaimana. Mereka pintar. Pintar firman, ya, tapi bodoh. Pintar ayat-ayat, tapi bodoh. Jadi bodoh bagi Yesus tidak selamanya bukan dia tidak tahu firman, bukan. Bukan selamanya bodoh tuh dia tidak sekolah, bukan. Sekolah, tahu firman, bahkan seperti Farisi saya jelaskan, 6 tahun sudah sekolah, 30 tahun baru bisa tampil mengajar, berarti ada 24 tahun dia belajar. Tapi Yesus tetap berkata apa? Bodoh, buta. Karena mereka tuh hobi cari anggota, anggota sudah masuk, mereka bikin anggota jadi orang jahat. Mau lihat ayat? Mari kita buka. Matius 23, mulai 15 bilang begini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka.
yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Anda lihatin manusia dong. Kata bertobat di situ maksudnya dari sebelumnya bukan agama Yahudi menjadi agama Yahudi. Karena baik Yahudi, Kristen maupun Islam itu adalah agama misioner. Agama misioner adalah agama yang menjalankan misi agamanya mencari anggota. Yahudi juga begitu. Tapi Tuhan Yesus bilang kalian nih pemimpin-pemimpin bohong semua. Cari anggota bukan didik kebenaran. Bikin ini anggota, doktrin ini anggota jadi orang jahat. Mungkin doktrin untuk apa? Benci orang lain. Bahkan benci Yesus. Itu setan loh. Makanya saya tidak mau di sini saudara benci gereja manapun. Yang kita benci penyesat. Ya, yang itu pun masih kita doakan berharap siapa tahu dia bisa bertobat. Bukan membenci, antipati, membabi buta. Apalagi dia hamba Tuhan kau antipati. Kau tolak Tuhan itu Alkitab bilang anak kecil saja kau tolak karena dia muridku. Kau tolak aku. Yesus bilang apa ini orang-orang? 16. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Ini mata normal, tapi Yesus bilang kau buta. Buta apa? Buta hati. Buta iman. Sekolah tinggi? Iya. Punya jabatan agamawi? Iya. Tapi buta. 17. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Tuhan dobel 2 kali le, bodoh le, buta le. Ini kalau Tuhan Yesus ada sekarang nih, betul suka napangin. Memang hadap lo, lu omong ini maksud apa? Sekali lagi, ini ahli Taurat lebih pintar ketong. Kau masih belajar Ibrani kaki kepala, dong omong Ibrani, Aramik, Yunani dong omong. Jadi pengertian bodoh bagi Yesus bukan berarti tidak tahu huruf, bukan. Tokoh agama tapi jahat, hati busuk. Begitu, ya. Bahkan Yesus lebih kasar di ayat 33, bukan bodoh buta, ular kalian. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ini makanya ini, mereka paling benci Tuhan Yesus zaman itu. Nah saya ini hamba Tuhan Yesus, saya mau ikut Tuhan Yesus nah. Jadi kalau saudara penggembala karena benci, saudara sudah tahu lah. Selama saya benci bukan karena WA istri orang, ya, tipu uang jemaat, ya, atau makan doi pembangunan. Nah itu jahat itu. Tapi kalau saya dibenci orang karena kebenaran, maukah saudara seperti Priscilla Aquila yang pasang badan? Harus. Begitu. Nah jadi bodoh, ular beludak itu biasa. Ini sebetulnya tokoh agama. Bahkan ada yang lebih kacau lagi, lebih berat menurut saya. Bukannya tokoh agama biasa. Ini kalau tokoh agama katakanlah tidak sama-sama dengan Yesus. Yang Yesus punya tim saja, yang rasul, yang kemudian menjadi pengkhotbah hebat, Simon Petrus. Tuhan Yesus bukan bilang bodoh buta, bukan, lu setan. Kenapa? Kau tidak berpikir apa yang Allah pikirkan. Kau berpikir pikiran manusia, kau tidak pikir pikiran Allah. Kau ikut saya begini lama, ikut pengajaran saya. Yang mengajar ini dosen di atas segala dosen. Dosen terbaik dunia akhirat yang ajar Petrus. Masih juga pikirannya aneh-aneh. Yesus bilang, lu setan. Jadi menurut saya bodoh itu terlalu ringan. Kalau bodoh saya tersinggung, omong setan bisa mencret. Karena beta pegang prinsipnya siap mati nih. Beta menyukai apa yang Tuhan sukai, membenci apa yang Tuhan benci, itu yang beta ajarkan, beta lakukan itu. Saya tidak bisa toleransi, makanya paling aman itu lebih jauh undang. Kalau undang mesti siap-siap, karena karakter saya tidak bisa dirubah. Dalam hal berkhotbah, seni saya tidak bisa dirubah. Seni saya seni Alkitabiah. Memarahi apa yang perlu dimarahi, menguatkan apa yang perlu dikuatkan. Mengingatkan apa yang orang lupa, lalu membangkitkan mereka yang kurang semangat.
Jadi ini masih panjang, ini bodoh saya dan saya bahas detail ini. Karena itu khotbah, jadi pasti jelaskannya masih pakai firman. Karena Anda mengkritisi firman yang saya khotbahkan. Nanti baru saya jelaskan siapa yang saya maksud di situ. Tapi belum selesai ini. Bodoh, buta, masih ringan. Petrus dikatain setan, Matius 16. Ayat 21, Yesus kasih tahu tentang misi Allah yang harus dituntaskan. Petrus sok bijak di situ kan. Perhatikan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu Om PU bikin apa? Petrus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Langsung poinnya saja. 2, 3 reaksi Yesus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Iblis bukan cuma bodoh buta. Iblis ini bukan tim sebelah. Dalam tim. Iblis kau. Kau bisa melayani dengan saya. Bagaimana lama kau otak tidak sesuai firman nih. Lihat ini iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya. Sekarang kita gali lagi. Yang dipikirkan Allah itu apa sih? Atau ada di mana? Ada di Alkitab. Semua itu pikiran Allah semua. Pikirannya, hatinya. Itulah Kejadian sampai Wahyu. Jadi. Kalau orang belajar Kejadian sampai Wahyu. Tapi bikin lain. Itu bodoh. Yesus bilang ada 2 jenis fondasi kan. Ada yang dibangun di atas batu karang. Dan ada yang dibangun di atas pasir. Yang di atas batu karang itu orang bijak. Yang di atas pasir itu orang bodoh. Yang di atas batu karang itu siapa? Dengar firman buat. Firman bilang A, A. Firman bilang B, B. Kau jangan bilang firman bilang A, C. Kau bodoh. Karena kau tidak melakukan apa yang Yesus ngomong. Hanya menang didengar, dibaca, atau mungkin sekolah teologi, dapat sekolah, tapi tampil di pelayanan, ngomong lain. Bukankah itu bodoh? Bukan kau tidak ada ilmu? Bukan kau tidak ada gelar? Tapi kalau firman bikin omong lain, lu bikin lain, lu bodoh. Matius 7, 24 dan seterusnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terus. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Terus. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Iya. Jadi orang bodoh itu begitu. Dengar firman lain dia bikin lain. Itu bodoh. Firman terlalu banyak. Karena mengerucut kepada mereka persoalkan itu bodoh toh. Firman terlalu banyak. Salah satunya firman Yesus apa? Kalau ada hamba Tuhan datang tuh sambut. Amin. Teman-teman sudah dengar ya. Jadi istilah-istilah seperti itu memang istilah yang alkitabiah. Itu Melatok yang ngomong, bukan saya. Mengatakan pendeta bodoh, mengatakan orang ular beludak, itu alkitabiah. Jadi Melatok ini sempat viral karena KKR yang dia lakukan. Bahkan dia sempat mau di blacklist. Ya. Dia dihujat, diserang oleh orang-orang yang ada di sana, ya, orang-orang Kristen yang ada di NTT, karena pernyataan dari pendeta Melatok pada KKR yang dia buat di sana ya, di gereja Gemit, gereja Masehi Injili di Timur. Nah, itu adalah salah satu gereja atau sinode gereja terbesar di provinsi NTT. Itu yang kemarin juga sempat viral ya. Jemaat-jemaat Gemit itu pindah kolam, pindah gereja ke tempat Philip Mantova. Saat Philip Mantova mengadakan KKR di Kupang tahun 2023 ini, banyak sekali jemaat gereja Gemit yang dibaptis. Padahal mereka sudah dibaptis secara percik di gereja Gemit. Nah, itu buat viral ya. Awal tahun ini. Dan di sini saya mau kasih nampak ya, bahwa ini pernyataan Melatok ini benaran dia bilang. Kalian lihat ya, itu dia ngomong sendiri, muka-muka dia, suara-suara dia, dan itu memang ada di medsosnya. Jadi bukan kita yang ngerekam dia.
Bukan kita todongin pisau suruh dia ngomong, enggak ya. Tapi dia yang ngomong sendiri. Dan itu bisa kita dengar dengan bebas. Jadi jangan nanti dibilang saya yang menjadi produser, saya yang memproduksi film tersebut. Karena fitnahan-fitnahan Oten ini luar biasa. Luar biasa. Saya bisa difitnah sama Polikarpus, saya yang ngarang-ngarang, saya yang paksa orangnya buat video. Hebat mereka ini memang. Kalian bisa lihat ya, sungguh kasihan. Israel diboikot, pendeta Mel Atok juga diboikot teman-teman. Jadi pendeta Mel Atok ini curhat nih. Dia juga mau diboikot lantaran KKR yang dia hadiri. Ya, dia diundang untuk mengisi KKR, malah tiba-tiba dia mau diboikot. Ya, ini linknya, ini jelas ya, pendeta Mel Atok nih. Saya subscribe, kalau Mel Atok nih saya subscribe. Oke, keren ya, pendeta Mel Atok mau diboikot. Nah, jadi clear, ini pernyataan dari pendeta Mel Atok. Memang videonya panjang, tapi kita bahas per satu pertanyaan. Ya, kita akan bahas per pertanyaan saja. Jadi kita nggak potong-potong, ya, tapi kita potongnya itu per pertanyaan. Satu pertanyaan dia jawab, oke, selesai. Nanti pertanyaan berikutnya kita bahas lagi. Karena ternyata banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan seru seputar KKR yang dia adakan. Jadi kita mau reaksi apa? Yang mau kita reaksi adalah pernyataan Mel Atok yang menyatakan bahwa semua khotbah yang dilakukan oleh Mel Atok itu berakal dari firman. Jadi Mel Atok bukan ngomong sembarangan, ada firmannya. Jadi kalau ditanya sama panitia, itu kamu ngomong pendeta bodoh, siapa yang kamu maksud? Ya, Mel Atok mengatakan itu bukan spesifik kepada satu orang, bukan dia lagi benci salah satu pendeta di Gemit ya. Bukan karena dia lagi ada dendam atau benci kepada pendeta di Gemit, terus dia bilang pendeta bodoh, enggak. Maksudnya jangan jadi pendeta bodoh, kan gitu. Jangan jadi pendeta bodoh. Mengata-ngatai bodoh aja tuh udah hal yang biasa sebenarnya. Karena sebutan bodoh untuk tokoh agama, itu bukan sesuatu yang tabu. Bukan sesuatu yang pantang di dalam kekristenan. Karena dari mulut Yesus sendiri, itu sudah menyebut pemimpin agama, ahli-ahli Taurat dengan julukan apa? Bodoh, ular beludak. Ya. Bahkan menurut Mel Atok, Simon Petrus yang dianggap sebagai pendiri gereja ya. Simon Petrus kan bapak gereja, batu karang julukannya kan. Simon Petrus saja dibilang sama Yesus, iblis dan setan. Bayangkan, Simon Petrus dipanggil iblis. Ya, disebut iblis. Terus wanita Samaria, waduh, lebih ngeri lagi ya. Waduh, saya nggak usah sebut lah. Saya nggak suka sebut-sebut nama binatang soalnya ya, nggak baik. Nggak baik juga. Kecuali kucing, ayam masih mending ya, ular masih mending. Tapi kalau udah B1, saya nggak usah sebut lah. Bagaimana orang di luar bangsa Yahudi ya, atau bangsa Goim, itu saat itu dipanggil dengan B1. Ngeri teman-teman. Jadi maksud dari Mel Atok adalah, jangan kamu jadi pemimpin agama, ya, maksudnya kamu jangan jadi pemimpin atau jadi pendeta ya. Jangan jadi pendeta, malah kamu memanfaatkan jabatan kamu untuk mengajarkan jemaat jadi orang jahat. Jangan gara-gara ngikut kamu, orang jadi tambah jahat. Dulu dia nggak jahat, tapi sejak kamu muridkan, sejak kamu gembalakan, malah dia jadi penjahat. Ini kan nggak benar. Sebagai pemuka agama ya kita harus membuat orang jadi lebih baik. Itulah saya katakan, kalau ada ya, satu agama yang kalian ikuti, malah membuat pribadi kalian lebih cepat emosi, lebih cepat ngamuk, membuat kalian menghina orang lain, tinggalkan agama itu. Artinya kalian nggak punya ketenangan. Kalian nggak mendapatkan satu ketenangan di agama itu, membuat kalian jadi emosian. Kita contoh, Saifuddin Birahi. Sejak menjadi Kristen, kok jadi seperti itu? Effendi Usman, ya, dulu memang nggak pandai cari duit, tapi dia berbakti kepada orang tuanya. Begitu keluar dari Islam, si Effendi Usman jadi anak yang tidak berbakti, jadi anak durhaka, menelantarkan orang tua, terus ngejek-ngejek agama orang. Nah, itu gimana? Terus kemarin ya, kita live di TikTok, diskusi, ketemu dengan orang Padang yang mengaku sebagai murtadin. Uniriva habis dia maki-maki dengan julukan dan juga cakap-cakap kotor.
Kok bisa keluar dari Islam jadi seperti itu? Belum lagi yang lain-lain ya. Fatimah sedekah, wah ngeri kawan-kawan. Jadi ini orang-orang nih keluar dari Islam jadi 2 kali lebih jahat. Nah, inilah yang disebut sebagai pendeta-pendeta bodoh oleh Mel Atok. Dia mengajak orang untuk masuk agama dia mengajarkan agama dia kepada orang itu, tetapi orang tersebut jadi 2 kali lebih jahat. Bahkan mungkin 10 kali. Ya, bukan hanya 2 kali, tapi 10 kali. Terus di sini Mel Atok bilang, ini style dia. Dia harus mengajar, mengkritik, menghajar internal supaya orang berubah. Kalau dengan cara lembut, orang susah berubah. Harus dengan cara keras. Jadi kalau yang tersinggung ya jangan undang dia. Nah, ini saya setuju. Mel Atok harus seperti itu. Harus berani untuk mengkritisi internal. Jangan hanya jemaat-jemaat itu diajarkan untuk mengatakan Islam agama jahat, Islam agama teroris, Islam beginilah, Islam begitu. Aduh, semoga makin banyaklah pendeta seperti Mel Atok ini. Jangan makin banyak yang Polikarpus. Ya, jangan hanya bisa khotbah di gereja, terus ngatain, wah umat Islam tidak toleransi. Apa-apaan itu? Ya. Saya lihat Risuli Lubis itu, khotbahnya masa mengatakan umat Muslim tidak toleransi, melarang ibadah, apa aja. Disampaikan di gereja kok seperti itu. Terus, apalagi yang disampaikan Mel Atok dalam menjawab pertanyaan itu? Menurut teman-teman, Mel Atok meluruskan, iya, karena dia sempat mau di blacklist. Tapi di sini, Mel Atok ada satu statement dia yang benar-benar, wah, saya dengar luar biasa. Ini pengakuan jujur ya. Selain mengatakan bahwa makian itu adalah sesuatu yang alkitabiah, ada lagi satu statement, kalimat dari Mel Atok yang nggak kalah keren. Ya, apa itu? Orang bodoh ialah orang yang tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan. Jadi Yesus udah suruh kerjakan apa, kamu malah kerjakan yang lain. Yesus suruh ke kota Babilonia, kamu malah pergi ke Antioquia. Nah, itu baru sesat. Jadi kamu harus mengikuti apa yang Yesus sampaikan. Ya. Jelas statement dari Yesus. Ya. Jelas bahwa kita harus ikut Yesus menurut pendeta Mel Atok. Nah, ini yang sebenarnya ada dilakukan nggak sama teman-teman Kristen? Coba teman-teman renungkan. Teman-teman Kristen ini ada ikuti nggak sebenarnya apa yang disuruh oleh Yesus? Maksudnya apa, Bang? Kan gitu. Ya. Teman-teman pasti bilang, maksudnya apa gitu? Ya, tadi kan sudah dikasih perumpamaan. Mendirikan rumah di atas ya batu karang dan pasir. Orang yang mendengar perkataan dia, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Matius 7:26. Ya, orang yang mendengar perkataan Yesus, tetapi tidak melakukan. Ia sama dengan orang bodoh. Siapakah orang-orang itu? Nah, ini yang perlu teman-teman tanya kepada diri kalian. Ya, siapa orang bodoh yang dimaksud Yesus? Yang dimaksud Yesus adalah orang-orang yang sudah Yesus ngomong apa, tidak didengarkan gitu. Nah, itu contohnya siapa? Nah, banyak itu teman-teman. Ini sekali lagi ya, ini menurut saya teman-teman. Ya, contoh nih, kita ambil contoh nih. Saya cuma membaca ya. Misalnya Yesus ngomong ini nih. Yesus ngomong, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, ini jelas kan perkataan Yesus. Tinta merah. Nah, kan gitu, tinta merah. Jadi Yesus mengatakan dia tidak bisa berkata apa-apa. Ya. Yesus tidak bisa berkata apa-apa. Ikutilah perkataan Yesus. Nah, seperti di Matius 7 ayat 26 ini. Kalian harus mengikuti apa perkataan Yesus. Ya. Jangan Yesus bilang A, kalian lakukan B. Yesus sudah bilang, dia tidak bisa berkata apa-apa. Ya. Yesus sudah bilang, Yesus mengikuti perintah. Dialah yang memerintahkan aku. Artinya apa? Jangan kalian ubah-ubah. Jangan kalian bilang bahwa Yesuslah yang memerintah. Bahwa Yesuslah yang mengutus.
Udah clear di sini ya. Bahkan Yesus mengatakan lagi, inilah hidup yang kekal itu. Yohanes 17 ayat 3. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus utusan. Ya. Yesus adalah orang yang diutus oleh Allah yang benar. Nah, kan gitu. Ikuti perkataan ini. Jangan malah tiba-tiba kalian bilang, oh Yesus Tuhan gitu. Yesus nggak pernah bilang kok. Ikuti yang dia bilang. Jangan kalian nanti disebut orang bodoh. Kan gitu. Jangan nanti dibilang, oh orang bodoh. Udah aku bilangin kalau saya hanya utusan gitu kan. Nah, jadi clear ya teman-teman ya. Ikutilah apa yang disampaikan oleh Yesus. Jangan kalian tambah-tambah sendiri. Di Yohanes 5:30. Aku tidak dapat melakukan apapun dari diriku sendiri. Udah sangat clear itu. Ya, sudah sangat clear. Jadi Yesus sudah ngomong seperti itu, ikuti. Ikuti apa yang Yesus sampaikan. Kalau enggak, nanti kalian dibilang bodoh, nanti dibilang yang lain lagi ya. Saya nggak tahu apakah nanti dibilang, yang mengajarkan di luar itu setan kamu, gitu kan. Nah, sama kayak Simon Petrus. Yesus bilang apa, yang mau dia kerjakan lain. Iblis itu. Berasal dari iblis omongan kamu. Begitu juga dengan orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah inilah, adalah itu, yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan. Nanti kalian waktu ketemu sama Yesus di hari penghakiman, kamu dengar dari siapa? Dengar dari si Fulan, dengar dari Esra gitu kan, dengar dari Buas. Nanti Yesus langsung bilang, ini dari setan. Ya. Kalau kalian bilang, oh saya kan berkata-kata atas namamu, dari setan. Siapa yang bilang dari saya? Dari setan yang kalian bilang. Orang kalian ngarang-ngarang sendiri kok. Saya dengan clear dan jelas mengatakan saya utusan. Kenapa yang kalian lakukan malah yang berbeda? Yesus akan menghakimi orang-orang yang sudah mengubah-ubah dan menjual nama dia. Itu pasti. Itu pasti kalau kita mengacu kepada ayat tersebut kan. Orang bodoh soalnya yang Yesus bilang apa tapi yang dilakukan lain. Itu menurut pendapat saya ya. Sekali lagi ini diskusi dan kita akan coba bahas tema ini di live diskusi nanti. Bagi teman-teman yang mau ikut diskusi, silakan ya, naik ke Komal. Kita akan bahas tentang ini. Ya, kenapa orang-orang banyak yang tidak mau mengikuti perintah Yesus, mengikuti apa yang Yesus sampaikan, tapi malah mengarang-arang, mengasumsikan sendiri, bahkan ya salto-salto sendiri gitu kan. Aneh sekali. Oke, terima kasih buat Pendeta Melatok, buat pernyataannya ya. Pernyataan luar biasa bahwa istilah-istilah makian, umpetan itu adalah sesuatu yang alkitabiah, ya alkitabiah sekali. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman yang terus mendukung channel ini. Ya, ini bentar lagi pasti akan dimaki-maki ini saya ya. Akan dicari caranya lagi bagaimana dicelakai. Ya, tapi saya yakin selama Allah ada di sisi saya, tidak akan ada. Ya, tidak akan ada Polikardus yang sanggup untuk mencelakai saya. Ya, selama Allah ada di sisi saya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih atas dukungan teman-teman dan doa teman-teman. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.